Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kisah dari Bengkulu, yaitu Putri Gading Cempaka. Nah, bagaimana kisah legenda Putri Gading Cempaka dari Bengkulu ini? Silahkan disimak berikut ini. Dahulu di daerah Bengkulu Tinggi pernah berdiri sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sungai Serut. Kerajaan ini dipimpin oleh Ratu Agung, yaitu seorang pangeran yang berasal dari Kerajaan Majapahit di Jawa. Konon, ia adalah penjelmaan dewa dari Gunung Bungkuk yang bertugas mengatur kehidupan di bumi. Ratu Agung memerintah negeri itu dengan arif dan bijaksana. Meskipun rakyat yang diperintahnya adalah bangsa Rejang Sawah yang memiliki perawakan tinggi, tegap, dan besar, ia tetap raja yang disegani seluruh rakyatnya. Ratu Agung memiliki 6 putra dan seorang putri. Keenam putra tersebut adalah Kelamba Api atau Raden Cili, Manuk Mincur, Lemang Batu, Tajuk Rompong, Rindang Papan, Anak Dalam, dan yang paling bungsu adalah Putri Gading Cempaka. Usia Putri Gading Cempaka baru beranjak remaja. Akan tetapi, kecantikan sang putri sudah terlihat sangat jelas. Mempesona seperti bidadari, sudah banyak pangeran yang datang melamar. Akan tetapi ditolak oleh Ratu Agung karena putri masih sangat muda. Seiring berjalan waktu, Putri Gading Cempaka tumbuh dewasa dan semakin cantik. Sementara Ratu Agung semakin menua. Suatu hari, sang raja menderita sakit keras. Ia mendapat firasat bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Ia pun memanggil ketujuh anaknya untuk menyampaikan wasiat. Anak-anakku, sepertinya ayahanda tidak akan hidup lebih lama lagi. Ayahanda akan menitipkan 2 wasiat untuk kalian, ucap sang raja. Putri Gading Cempaka tidak kuasa mendengar perkataan ayahnya itu. Begitu pula dengan ke-6 kakak laki-lakinya. Mereka hanya bisa tertunduk. Perlahan-lahan air mata Putri Gading Cempaka mulai jatuh. Ayah, jangan berkata seperti itu. Ayah pasti akan baik-baik saja, ucap sang putri sambil sesegukan memeluk ayahnya. Putriku, sudahlah. Semua ini terjadi atas kehendaknya. Tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang bisa menolak, kata sang raja menenangkan putrinya. Raja yang arif dan bijaksana itu pun menyampaikan wasiatnya. Anak-anakku, dengarkanlah baik-baik. Aku mewariskan tahta kerajaan Sungai Serut ini kepada putraku Anak Dalam. Aku berharap agar kalian semua tetap bersatu, baik dalam suka maupun duka, ucap Ratu Agung, kemudian melanjutkan wasiat yang kedua. Jika negeri Sungai Serut ditimpa musibah yang besar dan tidak bisa lagi dipertahankan, pergilah kalian ke Gunung Bungkuk. Kelak di sana akan datang seorang raja yang berjodoh dengan putriku Gading Cempaka. Mendengar wasiat dari sang raja tersebut, tidak ada rasa iri dari semua anak-anaknya bahwa salah satu wasiat dari sang raja yang memilih Anak Dalam untuk memimpin tahta kerajaan tidak menimbulkan rasa iri. Semua putra dan putri kerajaan malah mendukung adiknya atau anak putra termuda, yaitu si Anak Dalam. Setelah beberapa hari sang raja menyampaikan wasiatnya, Raja Ratu Agung pun menghembuskan napas terakhirnya.
Seluruh negeri berduka cita, dan Putri Gading Cempaka yang tidak rela melepas kepergian ayahanda tercinta hanya bisa pasrah dan berdoa agar ayahandanya mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Setelah kepergian sang raja, maka anak dalam pun dinobatkan menjadi raja penerus Ratu Agung. Kerajaan itu sekarang bernama Kerajaan Bangkahulu. Raja anak dalam pun memimpin seperti ayahnya, dengan arif dan bijaksana, sehingga ia bersama dengan saudaranya yang lain hidup dengan damai. Selain itu, kecantikan Putri Gading Cempaka semakin tersebar luas ke seluruh pelosok negeri. Sudah banyak bangsawan dan pangeran yang datang untuk meminang, tapi Putri Gading Cempaka merasa belum cocok. Hingga akhirnya datanglah seorang putra mahkota dari kerajaan Aceh bernama Pangeran Raja Muda Aceh yang hendak meminang sang putri. Pangeran itu datang dengan beberapa hulu balangnya menggunakan kapal layar. Sesampainya di pelabuhan Bangkahulu, sang pangeran mengutus beberapa hulu balangnya untuk meminang Putri Gading Cempaka di kerajaan Bangkahulu. Para hulu balang pun menuju ke kerajaan Bangkahulu dan menemui Raja Anak Dalam untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Ampun Baginda Raja, hamba adalah utusan Pangeran Raja Muda Aceh dari kerajaan Aceh. Hamba kesini ingin menyampaikan maksud dari sang pangeran yang ingin meminang Putri Gading Cempaka, ucap sang hulu balang. Raja Anak Dalam pun memanggil seluruh saudaranya termasuk si bungsu, Putri Gading Cempaka. Dan tentu para utusan diminta untuk menunggu sejenak. Tidak beberapa lama kemudian, mereka pun kembali menemui para utusan untuk menyampaikan hasil keputusannya. Maafkan kami, wahai utusan. Pinangan Pangeran Raja Muda Aceh tidak bisa kami kabulkan, kata Raja Anak Dalam. Betapa kecewanya Pangeran Raja Muda Aceh mendengar keputusan Raja Anak Dalam yang disampaikan oleh para hulu balangnya. Merasa dikecewakan, Pangeran Raja Muda Aceh menjadi marah dan menantang Raja Anak Dalam untuk berperang. Perang besar tidak bisa terelakkan lagi. Perang terjadi hingga berhari-hari. Korban-korban bergelimpangan di mana-mana. Saat itu, Raja Anak Dalam mengingat wasiat ayahnya. Wahai saudara-saudaraku, sesuai dengan pesan ayahanda, kita diharuskan untuk pergi ke Gunung Bungkuk jika negeri ini sudah tidak aman lagi, ucap Raja Anak Dalam. Akhirnya, mereka pun pergi ke Gunung Bungkuk. Sementara Pangeran Raja Muda Aceh kembali ke asalnya tanpa membawa hasil apapun. Ketika Raja Anak Dalam dan semua saudaranya pergi meninggalkan kerajaan, datanglah 4 pasirah atau bangsawan lebong balik bukit untuk menjadi raja di sana. Akan tetapi, setelah mereka berhasil menguasai negeri tersebut, mereka malah saling bertikai memperebutkan wilayah tersebut. Pertikaian keempat pasirah atau bangsawan tersebut didamaikan oleh Maharaja Sakti, seorang utusan kerajaan Pagaruyung dari Minangkabau yang diperintah oleh Sri Maharaja Diraja untuk berkelana. Akhirnya, keempat pasirah tersebut segera menghadap Sultan Pagaruyung untuk memohon agar Maharaja Sakti yang adil dan bijaksana itu diangkat menjadi Raja Bangkahulu. Permohonan mereka pun dikabulkan. Upacara penobatan Maharaja Sakti pun dilaksanakan di Balairung Kerajaan Pagaruyung. Setelah itu, Baginda Maharaja Sakti berangkat ke Bangkahulu diiringi ratusan pengawal dan keempat pasirah tersebut. Sesampainya di Kerajaan Bangkahulu,
upacara penobatan sebagai raja di negeri itu akan dimulai. Akan tetapi, langit menjadi gelap dan turunlah hujan yang sangat deras. Akhirnya, upacara pun ditunda sampai hujan berhenti. Sayangnya, hujan pun tak kunjung berhenti hingga malam hari. Malam itu, Baginda Maharaja Sakti bermimpi melihat seorang bidadari sedang menari-nari di tengah-tengah hujan badai. Tetapi tak sedikit pun tubuh bidadari itu kebasahan. Bidadari itu pun menuju Gunung Bungkuk. Keesokan harinya, Baginda Maharaja Sakti menceritakan keanehan mimpinya kepada 4 sirah yang kemudian meminta seorang peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Ampun Baginda, ternyata bidadari yang dilihat di mimpi adalah Putri Gading Cempaka yang dahulu adalah putri penguasa kerajaan ini. Ia tinggal di Gunung Bungkuk sekarang bersama ke-6 saudaranya. Jika Baginda membawanya kembali ke sini, maka negeri ini tegak kembali dengan selamat, ucap peramal tersebut. Akhirnya, Baginda Maharaja Sakti pun mengutus ke-4 pasirah untuk menjemput Putri Gading Cempaka, juga semua saudaranya. Sesampainya ke-4 pasirah di Gunung Bungkuk, mereka menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyampaikan pinangan Baginda Maharaja Sakti kepada Putri Gading Cempaka dan menjemput saudara-saudaranya. Raja anak dalam itu pun menerima pinangan sang Baginda untuk adiknya sang Putri Gading Cempaka. Pernikahan Putri Gading Cempaka dan Baginda Maharaja Sakti pun dilaksanakan di Kerajaan Bangkahulu. Setelah menikah, dibangunlah istana baru yang megah sebagai pusat pemerintahan. Dikarenakan letak istana itu berada di kuala Sungai Lemau, maka kerajaan itu berganti nama menjadi Kerajaan Sungai Lemau. Mereka juga memimpin kerajaan tersebut dengan arif dan bijaksana. Nah, seperti itu ya kisah Putri Gading Cempaka dan juga kisah dari Kerajaan Bangkahulu, yang mana diyakini dari nama Kerajaan Bangkahulu itulah kemudian kita menyebut wilayahnya menjadi Bengkulu sekarang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silahkan simak kisah cerita rakyat, legenda ataupun sejarah yang tersedia di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.